Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dari kelompok 5 dengan judul Sistem Pembangkit Tenaga Listrik Ultra Small Hydro. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Abel Syaputra, Ages Yanda Pratama, Faraj Rembulan Khairul, Kevin Ramadan, dan Sahid Sul Amal. Sistem Pembangkit Tenaga Listrik Ultra Small Hydro. Pembangkit tenaga listrik Ultra Small Hydro adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan skala yang sangat kecil. Pembangkit listrik tenaga Ultra Small Hydro ini juga memanfaatkan aliran air seperti air sungai, air bendungan, dan hal lain sebagainya. Dan untuk sistem pembangkit tenaga listrik Ultra Small Hydro ini memanfaatkan air untuk menggerakkan turbin dan dapat menghasilkan tenaga listrik. Nah, untuk kapasitas dari sistem pembangkit tenaga listrik Ultra Small Hydro ini biasanya kurang dari 100 kW. Sehingga sistem pembangkit tenaga listrik Ultra Small Hydro ini sangat cocok digunakan di daerah terpencil atau pedesaan yang belum terjangkau oleh jaringan listrik. Nah, ciri utama dari sistem pembangkit tenaga listrik Ultra Small Hydro ini memiliki 4 ciri utama. Yang pertama yaitu menggunakan energi yang ramah lingkungan. Yang kedua, tidak perlu bendungan yang sangat besar seperti PLTA pada umumnya. Yang ketiga yaitu biaya untuk pembangkit tenaga listrik Ultra Small Hydro ini terbilang sangat cukup rendah. Yang keempat, untuk pembangkit tenaga listrik Ultra Small Hydro ini sangat cocok untuk kebutuhan listrik dengan skala yang sangat kecil. Nah, selanjutnya, apa sih komponen utama dari sistem pembangkit tenaga listrik Ultra Small Hydro ini? Nah, untuk komponen dari sistem pembangkit tenaga listrik Ultra Small Hydro ini memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu sumber air atau disebut dengan intake. Nah, sumber air tersebut harus memenuhi syarat tertentu, yaitu air tersebut harus bisa mengalir dengan cukup deras. Nah, yang kedua yaitu saluran air. Nah, saluran atau pipa yang mengalirkan air dari sumber air menuju ke turbin. Nah, yang ketiga komponen dari sistem pembangkit tenaga listrik Ultra Small Hydro yaitu turbin itu sendiri. Nah, turbin itu adalah alat yang diputar oleh air yang berfungsi untuk mengubah energi gerak air menjadi energi gerak mekanik. Selanjutnya yaitu ada generator. Saat turbin berputar, generator yang terhubung ke turbin akan menghasilkan listrik. Nah, generator ini merupakan komponen utama untuk pengubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kelima yaitu ada panel kontrol atau pengatur tegangan. Fungsi utama dari panel kontrol tersebut yaitu adalah untuk mengatur atau menstabilkan listrik sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh beban, seperti yang dibutuhkan oleh rumah-rumah atau sekolah yang mendapatkan tenaga listrik dari sistem pembangkit tenaga listrik Ultra Small Hydro. Yang keenam yaitu ada saluran keluar atau tile race. Nah, untuk saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan air yang telah digunakan yang berasal dari sumber air menuju ke saluran air yang setelah digunakan oleh turbin untuk dapat kembali ke sungai atau sumber air aslinya. Terakhir yaitu ada sistem distribusi listrik. Jaringan kawat penghantar dan tiang yang menghubungkan pembangkit listrik dengan beban listrik seperti rumah, sekolah, dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan bagaimana prinsip kerja sistem pembangkit listrik Ultra Small Hydro. 1. Sumber air. Air diambil dari sungai, saluran irigasi, atau mata air yang memiliki debit dan ketinggian jatuh tertentu. Air dialirkan melalui saluran atau pipa spentok menuju turbin. 2. Turbin.
Air bertekanan dari pentox memutar turbin. Jenis turbin yang digunakan tergantung pada head dan debit air. Contohnya turbin Pelton untuk head tinggi, debit kecil, turbin Crosslow atau turbo untuk head dan debit sedang, turbin Kaplan atau propeller untuk head rendah, debit besar. 3. Generator turbin yang berputar menggerakkan proses generator kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Perkenalkan, nama saya Setso Amal. Di sini saya akan menunjukkan penjelasan dari teman saya, yaitu Agias. Yang keempat, ada panel kontrol dan inverter. Sistem ini mengatur tegangan, frekuensi, dan mengatur distribusi daya. Pada sistem off-grid, inverter juga digunakan untuk mengonversi listrik DC ke AC. Yang kelima, distribusi listrik. Listrik yang dihasilkan bisa langsung digunakan oleh masyarakat sekitar atau disimpan dalam baterai jika sistemnya hybrid atau off-grid. Spesifikasi output dari sistem pembangkit tenaga listrik ultra small hydro. Yang pertama, daya output menunjukkan jumlah daya listrik yang dihasilkan sistem, umumnya berkisar antara 5-100 kW. Rentang ini memungkinkan USHP untuk memenuhi kebutuhan energi berbagai aplikasi, mulai dari rumah tangga hingga bisnis kecil. Yang kedua, tegangan output menunjukkan tegangan listrik yang dihasilkan sistem, biasanya 2220 atau 380 volt AC sesuai dengan standar tenaga listrik yang digunakan di banyak negara, memastikan kompatibilitas dengan jaringan listrik umum. Yang ketiga, frekuensi output menunjukkan beberapa kali arus listrik berbalik arah dalam 1 detik. Frekuensi 50 Hz atau 60 Hz merupakan standar frekuensi listrik yang umum digunakan di seluruh dunia, memastikan kesesuaian dengan peralatan dan sistem listrik yang ada. Perkenalkan, nama saya Farah Chamlan Khairul dengan NIM 243045. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi output dari sistem pembangkit tenaga listrik ultra small hydro. Dan yang keempat ada listrik AC. Listrik AC ialah listrik yang menghasilkan arus bolak-balik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga atau industri. Dan yang kedua ada listrik DC. Listrik DC dapat menghasilkan listrik arus searah yang dapat digunakan untuk mengisi baterai atau memenuhi kebutuhan listrik DC. Dan yang kelima ada efisiensi sistem. Efisiensi sistem secara keseluruhan berkisar 60% sampai 85% tergantung kualitas komponen kondisi air. Dan yang keenam ada stabilitas tegangan dan frekuensi. Di sini menjelaskan tentang tergantung pada sistem kontrol atau jenis beban, baik sistem kontrol manual atau otomatis yang digunakan supaya tegangan dan frekuensi tetap dan stabil. Dan yang ketujuh ada jenis generator. Jenis generator yang umumnya digunakan adalah Asynchronous atau induksi atau permanent magnet generator atau PMG. Pilihannya tergantung sesuai dengan kebutuhan kontrol dan biayanya masing-masing. Sekian penjelasan spesifikasi output dari sistem pembangkit tenaga listrik ultra small hydro. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.